Madinah, makam Nabi Muhammad digambarkan itu berada di dalam ruangan kecil yang dilapisi tembok tebal. Ruangan ini dahulu adalah kamar istri beliau, yaitu Aisyah, yang berukuran 3 kali 3 meter. Disinilah tempat Nabi Muhammad dimakamkan. Di samping makam Nabi, terdapat 2 makam sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar dan Umar. Makam Nabi terlihat sangat sederhana dan hanya bernisankan batu. Makam Nabi Muhammad berada paling kanan, sementara makam Abu Bakar di tengah, dan yang paling kiri adalah makam Umar bin Khattab. Makam Nabi Muhammad dan sahabatnya ini dikelilingi oleh tembok yang kokoh, dan di atasnya terdapat kubah hijau. Tembok ini berfungsi sebagai pelindung untuk menghalangi akses orang masuk ke makam. Sebab, dahulu pernah terjadi usaha pencurian jasad Nabi yang dilakukan orang-orang jahat. Lapisan pertama makam Nabi adalah dinding utama rumah Nabi. Lapisan kedua adalah tembok yang ditambahkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lapisan berikutnya berupa pagar besi yang melingkupi area makam. Lapisan terluar adalah tirai kain hijau dan pagar besi yang mengelilingi makam dari pandangan umum. Makam ini juga dilindungi oleh parit timah dan tembaga cor super keras yang dibangun oleh Sultan Nuruddin Zangki. Terakhir, makam ini dijaga oleh kamera dan teknologi canggih. Ya Allah, semoga kita semua bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad ini. Amin. Seperti inilah bentuk makam Nabi Muhammad yang asli. Dalam sebuah replika di Museum Madinah, makam Nabi Muhammad digambarkan itu berada di dalam ruangan kecil yang dilapisi tembok tebal. Ruangan ini dahulu adalah kamar istri beliau, yaitu Aisyah, yang berukuran 3 kali 3 meter. Disinilah tempat Nabi Muhammad dimakamkan. Di samping makam Nabi, terdapat 2 makam sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar dan Umar. Makam Nabi terlihat sangat sederhana dan hanya bernisankan batu. Makam Nabi Muhammad berada paling kanan, sementara makam Abu Bakar di tengah, dan yang paling kiri adalah makam Umar bin Khattab. Makam Nabi Muhammad dan sahabatnya ini dikelilingi oleh tembok yang kokoh, dan di atasnya terdapat kubah hijau. Tembok ini berfungsi sebagai pelindung untuk menghalangi akses orang masuk ke makam. Sebab, dahulu pernah terjadi usaha pencurian jasad Nabi yang dilakukan orang-orang jahat. Lapisan pertama makam Nabi adalah dinding utama rumah Nabi. Lapisan kedua adalah tembok yang ditambahkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lapisan berikutnya berupa pagar besi yang melingkupi area makam. Lapisan terluar adalah tirai kain hijau dan pagar besi yang mengelilingi makam dari pandangan umum. Makam ini juga dilindungi oleh parit timah dan tembaga cor super keras yang dibangun oleh Sultan Nuruddin Zangki. Terakhir, makam ini dijaga oleh kamera dan teknologi canggih. Ya Allah, semoga kita semua bisa berziarah ke makam Nabi